Bab 1271 Percakapan. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Ketika pertama kali melihat Minos, orang tua Ruth dengan santai menatapnya, menilai orang yang telah membuat putri kecil mereka meninggalkan rumah. Namun, mengingat cerita-cerita yang telah mereka dengar tentang Minos, mereka tidak lagi meremehkan pemuda dari wilayah utara ini. Semua orang suci spiritual dari Sekte Awan Kelabu sudah tahu tentang rumor bahwa Minos akan menjadi Raja Vogel. Itu mengesankan, sesuatu yang pada akhirnya dapat menempatkannya dalam posisi yang menguntungkan, mirip dengan memimpin sekte-sekte paling terkemuka di Kekaisaran. Itu bahkan dengan mempertimbangkan bahwa dia tidak akan memiliki kekuatan penuh. Jadi, meskipun dia tidak memiliki masa depan dalam sekte ini, Minos masih cukup menjanjikan, mengingat Vogel. Namun, dia tidak hanya memilikinya. Minos juga sudah dapat dianggap cukup kuat dan berbakat, mengingat level dan usianya. Dengan demikian, pendapat Vince dan Elise tentangnya sekarang berbeda dari yang mereka miliki beberapa tahun yang lalu ketika Ruth pergi. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa Ruth membuat kesalahan dengan menikahi Minos, bahwa dia pantas mendapatkan seseorang yang lebih cakap, pemuda lain dari Kekaisaran, lebih baik. Begitulah, mereka bahkan tidak menghadiri pernikahan mereka karena hal seperti itu bertentangan dengan apa yang mereka yakini sebagai yang terbaik untuknya. Namun, mereka mengizinkan Ruth pergi karena, di dunia spiritual, hanya sedikit kekuatan yang menggunakan ide perjodohan. Biasanya, orang memutuskan dengan siapa mereka akan menikah atau menjalin hubungan. Saat itu, tidak biasa bagi keluarga untuk menghalangi hubungan seperti yang dimiliki keduanya atau yang dimiliki ayah Minos dengan Maisi. Namun, orang tua akan selalu punya pendapat tentang apa yang terbaik untuk anak-anak mereka terlepas dari apakah mereka menerima kesalahan anak-anak mereka atau tidak. Jadi, keduanya sebelumnya tidak setuju dengan keputusan Ruth dan membiarkannya pergi tanpa memberikan restu mereka. Dan karena itu, mereka merasa sedikit aneh saat itu, melihat bagaimana Minos telah melampaui harapan apapun yang mungkin mereka miliki dan tetap membantu Ruth mencapai level 62. Ketika Ruth pergi ke wilayah utara untuk tinggal di sana, mereka bahkan meragukan apakah dia akan mampu mencapai level 7. Namun, melihat wanita ini tidak jauh dari level 63, mereka terkesan dengan levelnya dan Minos, yang mungkin bertanggung jawab atas ini. Vince kemudian mendesah dan menunjukkan salah satu tangannya kepada Minos. Senang sekali bertemu denganmu, anak muda. Minos dan ayah mertuanya berjabat tangan, seperti yang dikatakan Elise. Kau ternyata lebih baik dari yang kukira. Tapi sayang sekali putriku tidak seberuntung uskup agung muda ini. Gloria tersipu saat melihat ekspresi wajah wanita itu, yang jelas-jelas tidak senang melihat pesaing, Ruth di sana. Minos kemudian tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, ibu mertua. Kami sedang berusaha memberimu beberapa cucu." Petik 2. Mendengar ini, Thalia, yang sedang duduk di sofa, menatap kedua orang tuanya, tidak percaya dengan apa yang dibicarakan Minos. Apakah dia mengatakan akan bersenang-senang dengan saudara perempuanku demi orang tua kita? Vince memejamkan mata dan mencoba mengabaikan maksud dari komentar Minos, hanya melihat sisi baiknya. Aku harap kalian akan berhasil. Tapi tidak perlu terburu-buru, masih banyak waktu untukmu. Namun Elise punya pikiran lain saat menatap Ruth. Dia berbisik kepada putrinya, "Jangan dengarkan ayahmu. Lakukan sebanyak mungkin dan hamilah sebelum gadis berambut biru itu." Ibu, Ruth tersipu. Apakah kamu ingin anak-anakmu tertinggal dalam suksesi keluargamu ini? Dia tersenyum pada putrinya. Aku sudah tahu kamu sering melakukan itu, jadi fokuslah pada hal yang menyenangkan dan membantu. Vince tidak mendengarkan komentar istri dan putrinya dan bertanya kepada Minos. Apa yang ingin kamu lakukan dengan Vogel? Apakah kamu benar-benar akan memerintah negara bagian ini? Sebagai ayah mertua Minos, minat terbesar Vince adalah pada keberhasilan pemuda ini karena ini berarti putrinya akan menjadi kaya. Mengenai hal-hal lain yang tidak terlalu penting baginya, hal-hal yang harus dikhawatirkan istrinya. Ruth tampak bahagia, jadi semua hal lain tidak relevan baginya selain dari posisi keluarga Stuart. Oleh karena itu, saat mereka bersantai di ruang tamu itu, Minos mulai berbicara. Baiklah, untuk saat ini, kita akan mendapatkan beberapa keuntungan dari negara itu sambil memastikan perdamaian di wilayah tersebut. Kemudian, setelah keadaan tenang, kita akan lihat apa yang terjadi. Oh, dan bagaimana kau akan melakukannya?
Tanya Elise, tertarik pada bagaimana seseorang setingkat Minos dapat mencapai sesuatu yang sangat sulit dicapai. Minos tertawa dan menatap istri-istrinya. Kita akan memikirkannya. Mereka tersenyum, tahu bahwa dia tidak ingin membahas perjanjiannya dengan Kaisar untuk mencegahnya menyebar. Untuk menipu musuh, terkadang Anda harus menipu sekutu Anda terlebih dahulu. Karena keempat negara bagian utara adalah musuh kekaisaran, keluarga kekaisaran harus merahasiakan rencana mereka bahkan dari pengikut dan bawahan mereka. Jika tidak, informasi bisa bocor, dan rencana Minos bisa menjadi semakin buruk. Vince dan Elise mencoba menekan Minos untuk beberapa waktu lagi, tetapi dia dan istri-istrinya dengan cerdik menghindari memberikan rincian tentang rencana mereka mengenai hal seperti itu. Bab-bab novel baru diterbitkan di Novel Bin. Setelah ini, kedua ahli itu menyerah menyelidiki masalah tersebut dan mengajukan pertanyaan tentang dataran hitam dan keluarga Stuart. Mereka ingin tahu mengapa Minos tidak pindah ke kekaisaran atau apakah ada kemungkinan dia akan tinggal di Vogel, tempat yang jauh lebih baik daripada Black Plain. Namun Minos dan istri-istrinya menjelaskan kepada orang-orang ini bahwa situasi di dataran hitam tidak seburuk yang mereka bayangkan. Tidak hanya itu, Ruth bahkan mengatakan bahwa mereka harus berkunjung terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian pasti tentang daerah tersebut. Abby dan Gloria menambahkan beberapa informasi positif tentang dataran hitam ke dalam percakapan, yang menunjukkan seberapa besar tempat itu telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan potensinya. Setelah berbicara beberapa lama, ketiga kerabat Ruth tersebut memahami situasinya di dataran hitam dengan lebih baik. Namun sebelum percakapan berakhir, Thalia menuntun Minos ke dapur untuk memberinya air minum. Thalia, aku tidak menyangka kau adalah saudara perempuan Ruth, komentar Minos kepada saudara iparnya sambil meminum airnya. Saat itu, aku menyadari bahwa ciumanmu berbeda dari ciumannya, tetapi aku tidak tahu identitasmu. Jangan bicarakan itu, katanya dengan suara rendah, sedikit gugup. Dan kapan kita akan membicarakannya? Lebih baik kita lupakan saja. Kau tahu betapa salahnya itu. Jadi lebih baik kita berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Katanya, berbicara dekat dengannya untuk memastikan hanya mereka berdua yang mendengarnya. Kau yakin tentang itu? Kau tampak lebih menginginkannya saat itu. Ucapnya setelah meletakkan gelas kristal di atas meja dan mendekatinya. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan aku sudah gila saat itu. Dia membela diri, tidak ingin pria ini salah menilai dirinya. Kurasa tidak, dia menempelkannya ke dinding dan mencengkeram pinggang rampingnya. Teguk setelah menelan ludahnya dengan gugup, Thalia menatap bibir Minos yang dekat dengan wajahnya dan merasakan hawa dingin di perutnya. Si cantik berambut hitam ini, mirip dengan Ruth, lalu tanpa sadar menggerakkan tangannya ke leher Minos, perlahan memijat bagian tubuh Minos ini. Kemudian mereka berdua memejamkan mata, dan mulut mereka semakin dekat, dengan Thalia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya saat bibir mereka bersentuhan. Gelombang. Minos dan Thalia dengan cepat saling bertukar ludah dalam tarian lidah yang sulit dimengerti, dengan wanita ini menggigil saat Minos mengencangkan cengkeramannya di pinggangnya. Namun saat mereka mulai bersemangat, pintu depan kediaman itu dibanting beberapa kali, membuat keduanya khawatir terlibat dalam hubungan terlarang ini. Thalia segera menjauh dari Minos, bernapas lebih cepat saat wajahnya memerah. Kau seharusnya tidak melakukan itu. Kau ingin. Minos mengerjapkan mata padanya, merapikan pakaiannya, hal yang sama yang dilakukan wanita di depannya ini. Kemudian, saat keduanya saling menatap, suara yang berbeda dari yang mereka dengar dari ruang tamu itu terdengar di telinga mereka. Penatua Elise, Penatua Vince, kudengar keponakanku ada di sini. Benarkah? Benar, Angelika. Elise, yang telah membuka pintu depan kediamannya, berkata sambil menatap wanita cantik berambut coklat di depannya, yang saat itu sedang sendirian. Mendengar itu, bibi Minos tersenyum dan segera memasuki kediaman itu setelah diundang, mencari Minos dengan senyum di wajahnya. Saat tiba di ruang tamu rumah itu, dia berpapasan dengan Ruth, Abby, dan Gloria tetapi awalnya tidak melihat keponakannya. Namun, ketika dia mendengar suara langkah kaki yang datang dari lorong di sebelah ruangan itu, Angelika segera menoleh dan melihat dua orang datang ke sana. Thalia berada di depan, dan tepat di belakangnya muncul Minos dengan ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di dapur itu. Petik 1, Minos, teriak Angelika saat dia melihat wajah keponakannya, yang sudah berlari ke arahnya.
Minos melihat wanita level 68 ini dan mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah akan semakin banyak wanita cantik yang datang untuk mengganggunya hari ini. Ah, sayang sekali wanita ini sangat mirip dengan saudara perempuannya. Kalau tidak, aku akan membawanya ke tempat tidur juga. Pikirnya saat melihat tubuh mungil bibinya yang cantik mendekat untuk memeluknya. Maisy dan Angelika tidak terlalu mirip dalam hal ukuran tubuh, tetapi mereka memiliki wajah yang mirip. Jadi, Minos tidak bisa tidak menyadari bahwa wanita ini adalah kerabatnya. Minos, sudah berapa lama aku tidak melihatmu? Angelika meneteskan beberapa air mata saat dia menempelkan wajahnya ke dada Minos. Tingginya hanya 1,6 meter, jadi saat memeluk Minos, Angelika berdiri dengan wajah di bawah Minos, dalam posisi yang menurut banyak orang ideal bagi pria dan wanita dalam situasi ini. Minos kemudian meremas pinggangnya dengan provokatif, pada ketinggian yang tidak boleh disentuh oleh keponakan tetapi tanpa maksud jahat, hanya bermaksud untuk mengganggu orang seperti itu. Angelika merasakan beberapa jari Minos di bagian atas pantatnya tetapi tidak terganggu. Kamu sudah tumbuh besar, dan sekarang kamu sudah menjadi pria yang siap. Itu benar-benar waktu yang lama. Dia berkomentar dengan suara rendah, mengingat terakhir kali dia melihat bibinya ketika Albert masih hidup. Angelika telah pergi ke wilayah utara beberapa kali bersama Maisy saat itu. Jadi, Minos ingat bibi itu dan langsung mengenalinya setelah melihatnya berlari ke arahnya. Tentu saja, kamu memutuskan untuk menghabiskan begitu banyak waktu di luar. Dia tidak menahan kata-katanya, berkomentar agar Angelika dan semua orang di sana mendengarnya. Keheningan menyebar setelah kata-kata Minos, karena keluarga Ruth menghindari melihat bibi dan keponakan yang masih berpelukan, dan istri-istrinya memejamkan mata. Angelika merasakan suhu di sekelilingnya tiba-tiba menurun mendengar komentar Minos dan perlahan-lahan menjauhkan wajahnya dari dada Minos untuk menatapnya. Itu tidak benar. Petik 1. Benarkah? Dan bagaimana? Dia bertanya, menatap matanya dengan ekspresi di wajahnya yang sangat cocok dengan nada sarkastiknya. Angelika merasa rentan karena dipandang seperti itu dan mencoba melepaskan diri dari pelukan Minos sehingga dia tidak perlu menatap matanya terlalu dekat. Namun saat dia mencoba bergerak, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan tangan Minos dari tubuhnya. Dia mengalihkan pandangan sebelum menempelkan wajahnya ke dada Minos lagi. Tidak sesederhana itu, Minos. Aku bagian dari Sekte Awan Kelabu. Aku tidak bisa terus-menerus meninggalkan markas untuk pergi ke wilayah utara kapanpun aku mau. Kekaisaran memiliki musuh-musuh kuat yang sewaktu-waktu dapat membahayakan hidupku saat aku masih rapuh. Setelah itu, aku memiliki terlalu banyak tanggung jawab yang harus kulakukan. Apa yang diucapkannya bukanlah kebohongan. Jika Minos tumbuh besar di tempat ini, ia dan keluarganya akan tetap sibuk. Namun karena kedekatan mereka, menemuinya setiap hari selama beberapa menit bukanlah hal yang sulit. Namun Minos tumbuh besar di wilayah utara, di mana orang-orang yang lebih lemah harus bepergian selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan hanya untuk perjalanan satu arah, jadi ia tidak memiliki banyak kesempatan untuk berada di sana untuknya. Tentu saja, semua ini bukan salah Minos, jadi ia berhak merasa tersinggung karena orang-orang ini meninggalkannya di sana tanpa menjaga kontak yang lebih sering. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak sedang menggoda Angelika tentang fakta bahwa Angelika dan ibunya tidak hadir di masa kecilnya. Hal itu pernah mengganggunya di masa lalu, tetapi Minos sudah melupakannya beberapa tahun yang lalu. Tidak, yang membuatnya memulai percakapan yang sulit ini adalah bagaimana wanita ini memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itulah yang membuatnya kesal. Apa yang dia rasakan saat itu mirip dengan apa yang akan dirasakan seseorang ketika seseorang membuat janji temu, dan orang lain tidak muncul, bahkan tidak mengirim pesan atau menjelaskan alasannya. Dalam situasi seperti ini, hal terburuk bukanlah janji temu itu tidak terjadi, tetapi kurangnya pertimbangan dari orang tersebut, yang bahkan tidak mencoba memberitahu orang lain bahwa mereka tidak akan datang. Terkadang hal seperti itu bahkan dapat dibenarkan karena masalah terjadi dan dapat membuat orang terlambat atau bahkan tidak datang pada janji temu mereka. Namun, semuanya dapat diselesaikan dengan peringatan sederhana, sebuah percakapan. Dalam situasi ini, terkadang, satu pihak tidak memberitahu pihak lain bahwa mereka akan absen, dan pihak yang menunggu akan sangat kecewa. Apa yang dirasakan Minos mirip dengan ini. Ia belum pernah mendengar pembenaran seperti itu,
ia hanya bertemu Maisy dan Angelika dalam situasi di mana mereka memperlakukannya seolah-olah mereka tidak pernah melakukan kesalahan apapun, seolah-olah masalah itu tidak ada. Jadi ia merasa sangat kesal mendengar sesuatu yang mirip dengan apa yang dikatakannya, mengingat bahwa dialah yang memilih untuk tidak menemuinya selama bertahun-tahun. Jadi, pembenaran Angelika yang terlambat itu tidak penting baginya. Setelah mendengar alasan Angelika, Minos tersenyum dan melepaskannya, lalu mengalihkan perhatiannya kembali kepada istri-istrinya. Angelika boleh mengatakan apapun yang diinginkannya kepadanya. Sekarang tidak penting lagi. Minos hanya memancingnya karena kekesalannya sebelumnya, tetapi dia merasa tidak perlu membicarakannya. Apa yang akan mereka dapatkan dengan melakukan itu? Angelika punya alasan yang masuk akal. Minos tahu itu, tetapi dia juga punya alasan. Selain itu, dia sudah dewasa dan hidupnya sudah sesuai rencana, dengan tujuan yang harus dikejar, seorang putri yang akan lahir, dan hal-hal penting yang harus diurus. Oleh karena itu, dia tidak peduli atau ingin mencari cara untuk menyelesaikan masalahnya dengan orang-orang ini sehingga dia bisa hidup dengan keluarga ibunya seolah-olah dia membutuhkan bantuan. Dia bukan anak kecil yang peduli dengan omong kosong seperti itu saat ini. Dia tidak keberatan menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Coleman selama orang-orang itu tidak salah mengira dia sebagai salah satu dari mereka karena garis keturunannya. Sama seperti dia bisa menciptakan hubungan yang positif dengan orang asing, dia juga mampu melakukan hal ini dengan kerabat-kerabat ini. Kunci dari semuanya terletak pada pemahaman orang-orang ini bahwa ia tidak akan memperlakukan mereka sebagai saudara hanya karena warisan genetik mereka. Sejarah mereka tidak baik. Ia memiliki masalah dengan cara ibu dan keluarganya menangani situasinya. Ditambah lagi, ia tidak suka harus berurusan dengan orang-orang yang berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika ia harus berurusan dengan itu, ia akan terus-menerus memiliki masalah dengan orang-orang itu. Namun, bagaimana jika mereka bertindak seperti orang yang dapat menerima beban keputusan mereka tanpa berpura-pura bahwa masalah itu tidak ada? Dalam hal itu, ia dapat bertindak seperti orang yang dewasa dan berdialog dengan mereka. Ia tidak akan memperlakukan mereka seperti anggota keluarga tetapi tidak akan memprovokasi mereka seperti yang dilakukannya dengan Angelika. Novel Top 1. Orge. Maka Minos meninggalkan bibinya sambil menatap lantai dan duduk di antara istri-istrinya di sofa besar di ruang tamu itu. Saat keheningan memenuhi tempat itu, orang tua dan saudara perempuan Ruth menatap lantai, berpura-pura mereka tidak melihat situasi yang rumit ini. Sungguh situasi yang aneh. Talia membuat ekspresi pahit, perlahan-lahan memalingkan wajahnya ke arah Minos. Saat ia melakukannya, ia melihat Ruth dan Abi menatap Angelika dengan ekspresi rumit. Namun, pada saat yang sama, Gloria tampaknya paling tidak terpengaruh. Angelika kemudian merasa seolah-olah beban berat telah muncul di pundaknya, menyadari bahwa Minos telah mengabaikan pembenarannya tanpa mengatakan apapun. Itu hanya memperburuk keadaannya. Dia lebih suka jika Minos bersikap kekanak-kanakan dan terlibat dalam pertengkaran dengannya. Itu setidaknya menunjukkan bahwa dia peduli dengan keluarganya. Namun dalam situasi ini di mana Minos mengabaikannya begitu saja, yang dia rasakan hanyalah bahwa tidak ada bedanya bagi Minos untuk membicarakannya lagi karena dia tidak peduli. Dan meskipun diskusi yang panas bisa jadi rumit, diskusi itu juga membuka ruang untuk rekonsiliasi. Lagi pula, orang-orang yang melakukan itu biasanya hanya terlibat dalam hal seperti itu karena mereka terlalu peduli. Namun, satu orang yang tidak membantah jawaban dan tidak menunjukkan komitmen untuk menyampaikan maksud mereka adalah indikasi mutlak dari ketidakpedulian. Dan ya, mustahil untuk mengubah pikiran seseorang yang tidak tertarik. Jadi Angelika merasa dua kali lebih buruk saat itu, dengan campuran rasa bersalah dan penyesalan di hatinya, karena dia peduli pada Minos. Namun, ketika dia memikirkan hal ini dan orang-orang di sana terdiam, seseorang mengetuk pintu rumah orang tua Ruth. Pak, mendengar itu, Vince tidak membuang waktu dan pergi untuk melihat siapa orang itu, berterima kasih kepada surga karena telah mengirim seseorang untuk mengakhiri penderitaan ini. Dia kemudian membuka pintu dan menarik napas lebih tenang sebelum melihat tiga orang berdiri di sana. Vince, apakah cucuku ada di sini? Oswald masuk setelah pintu di depannya terbuka, tidak memberi ayah Ruth waktu untuk mengatakan apapun. Vince tersenyum melihat sosok pemimpin sekte itu, menatap Maisy dan Patience, yang segera masuk setelah melihat gerakan tangannya. Benar, Patriark, silakan anggap rumah sendiri. Setelah itu,
Angelika akhirnya tenang dan menoleh ke belakang untuk melihat keluarganya tiba di ruang tamu tempat Minos dan istri-istrinya berkumpul bersama Thalia dan Elise. Milo juga ada di sana, kali ini memburu jari-jari salah satu tangan Minos, yang menggeliat di atas lutut kanannya. Oswald melihat Minos di antara Gloria dan Abby, dengan Ruth di samping wanita berambut biru ini, dan tersenyum. Hahaha, kau sudah banyak berubah sejak terakhir kali aku melihatmu, nak. Minos menatap sosok berambut putih itu dan mengangguk. Patience menatapnya dengan penuh kasih sayang di matanya, berpikir bahwa Minos sangat mirip Oswald ketika orang ini masih muda. Kau tampak sangat baik untuk seseorang yang telah begitu menderita, nak. Dia bergerak mendekatinya, tidak memberi kesempatan kepada cucunya untuk menolak pelukannya. Sayang, orang-orang barbar dari keluarga Coleman itu memperlakukanmu dengan buruk. Dia menggoyang Minos sambil memeluknya, mencium pipi kanannya dan tidak memberi kesempatan kepada pemuda ini untuk melarikan diri. Saat dia melakukan ini dan Oswald menepuk salah satu bahu Minos, senang dengan tingkat kultivasi pemuda ini, Maisie duduk di sebelah muridnya. Ruth, kamu telah banyak berkembang. Dia mulai berbicara kepada wanita muda berambut hitam dan dua istri Minos lainnya tanpa mencoba mengganggu ruang gerak putranya. Oswald kemudian berkata, sementara istrinya masih mendekatkan wajahnya ke wajah Raja Stuart, sambil mengendus pemuda ini. Minos, Maisie pasti sudah memberitahumu, kan? Aku kakekmu, dan ini nenekmu, Patience. Kami adalah pemimpin sekte awan kelabu dan keluarga Coleman. Petik 2. Itu membuatmu menjadi pewaris keluarga dan sekte ini. Minos memejamkan mata setelah mendengar hal seperti itu sambil membuat ekspresi tidak senang, tetapi tidak bergerak karena Patience memegangi kepalanya sambil membelai rambutnya. Namun dia tidak tinggal diam. Aku adalah Raja Dataran Hitam. Aku tidak tertarik menjadi bawahan kaisar, apalagi datang untuk tinggal di tempat ini. Namun Oswald tidak mempermasalahkannya. Tidak masalah. Saat kau menjadi orang suci spiritual, bepergian antara wilayah utara dan sini akan seperti berjalan kaki. Untuk hal lainnya, jangan konyol. Apa salahnya menjadi bawahan kaisar? Itu tidak berarti kau akan terjebak di tempat ini seumur hidupmu. Aku hanya ingin kau memimpin sekte ini, tetapi saat kau menemukan pengganti yang layak, kau dapat meninggalkan posisimu, seperti yang ingin kulakukan. Ia terus tersenyum, tidak mempertimbangkan bahwa cucunya mungkin akan menolaknya. Jadi, maukah kau menerimanya? Kau akan memiliki lebih banyak keuntungan di sini daripada menjadi Raja Vogel. Minos akhirnya dilepaskan tubuhnya oleh Patience dan menatap sosok tua yang berdiri di sampingnya dan wanita ini. Saya sungguh meragukan itu, komentar Minos sambil menatap sosok tua itu. Apa keuntungan yang akan saya dapatkan dari itu? Vogel akan menjadi milik saya di masa depan, dan saya tidak perlu bertekuk lutut untuk siapapun. Belum lagi hal seperti itu akan membawa masalah bagi saya dengan keempat negara musuh kekaisaran itu. Para istri Minos memperhatikan pemuda ini sementara orang-orang lain di sana menatap Oswald. Dia kemudian berkata, apa yang kamu katakan? Apakah kamu akan menjadi musuh kekaisaran? Jangan konyol, kamu harus melakukan hal yang benar, yaitu, memimpin keluarga saat aku tidak ada lagi. Oswald bukanlah tipe orang yang akan terlalu memikirkan masalah Minos. Mengenai Maisie karena sekte itu lebih penting daripada omong kosong seperti itu baginya. Jadi dia melihat cucunya sebagai pemimpin baru untuk organisasinya, sesuatu yang sangat dia hargai. Itu benar, mengingat dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Dia sudah cukup tua, jadi wajar saja, dia tidak berharap untuk hidup lebih lama lagi. Bagi Oswald, yang terpenting bukanlah Minos dan Maisie memiliki hubungan ibu anak yang baik. Melainkan mereka akan mengambil alih tanggung jawabnya saat dia tidak ada. Orang lain pasti bisa memimpin sekte ini dan bahkan keluarga Coleman, karena organisasi ini tidak kekurangan bakat. Namun, dia sungguh-sungguh yakin bahwa Minos adalah pilihan terbaik, mengingat apa yang telah terjadi di Dataran Hitam. Karena itu, lelaki tua ini ingin menyerahkan jabatannya kepada cucunya sesegera mungkin. Minos tertawa lalu menjawab pertanyaan Oswald. Jika perlu, aku akan menjadi musuh kekaisaran. Namun, pertama-tama, aku akan berusaha menjaga perdamaian di wilayah kekuasaanku. Cek, Oswald menatap pemuda di depannya saat Maisie bangkit dari tempat duduknya. Jangan berkata gila, kau akan menjadi ayah sekarang, Minos. Komentar Ruth kemudian, jangan khawatir, Minos hanya mengobrol. Kami tidak berniat melawan kekaisaran.
Bagaimana dengan sekte itu? Apakah kau lebih suka memimpin negara dengan beberapa organisasi yang merupakan musuh kita daripada melakukan itu pada keluargamu sendiri? Oswald bertanya. Minos berkata datar, aku tidak perlu tinggal di Vogel bahkan saat aku diproklamasikan sebagai raja. Selain itu, aku akan memiliki beberapa keuntungan di tempat itu yang tidak akan kumiliki di sini. Keuntungan apa? Oswald mengerutkan alisnya. Apakah kau percaya mereka akan memberimu sesuatu? Paling-paling, mereka akan membiarkanmu menunjuk pensil di wilayah utara saat mereka memerintah. Minos membalas, aku memberi mereka banyak keuntungan, tetapi mereka menerima bahwa aku akhirnya akan menggunakan negara bagian itu untuk menguntungkan dataran hitam. Apakah Sekte Awan Kelabu bersedia melakukan hal yang sama? Lagi pula, apa yang sudah diberikan, pada akhirnya bisa diambil kembali. Aku masih punya jalan yang jauh lebih panjang daripada orang-orang dari Vogel itu. Dia tersenyum, menggoyangkan bahunya, menunjukkan kepada kakeknya bahwa dia sudah mendapatkan tawaran yang lebih baik. Dasar bodoh sombong, mereka hanya akan memanfaatkanmu dan membuangmu saat mereka tidak membutuhkanmu lagi. Oswald menghentakkan kaki keras di lantai saat ketegangan di rumah itu meningkat pesat. Master Sekte, menurutmu apakah orang-orang di sekte ini tidak akan melakukan hal yang sama kepada suamiku? Gloria bertanya sambil masih duduk di kursinya. Aku ragu Minos akan diterima dengan baik oleh para tetua sekte ini. Saat kau pergi, mereka mungkin akan menggunakan alasan bahwa dia berasal dari wilayah utara untuk menentang setiap perintah sulit yang dia berikan. Oswald menoleh ke arah Gloria dan melihat perut wanita ini. Karena itu, dia tidak kesal karena disangkal dan tersenyum padanya. Itu normal, gadis kecil. Begitulah cara kekuatan tingkat tinggi bekerja. Tapi di sini dia akan mendapat dukungan, di Vogel, tidak. Patience mengangguk setuju. Minos, Maisi, dan keluarga Coleman akan membantumu memimpin sekte. Akan sulit untuk sementara waktu setelah kita pergi. Namun, pada akhirnya, kau akan mendapatkan kepercayaan diri yang diperlukan untuk memerintah sebagai Oswald. Minos kemudian menatap ibunya dan bertanya, dan mengapa dia tidak mengambil posisi itu? Dia pasti sudah siap untuk itu, kan? Oswald dan Patience menatap Maisi dan wanita cantik berambut coklat ini kepada putranya. Karena kau dapat menangani peran seperti itu lebih baik daripada aku dan dapat membawa sekte ke tingkat yang baru. Dia tersenyum saat mengatakan ini. Paling-paling aku akan melakukan apa yang telah dilakukan ayahku. Namun, kau dapat membuat perubahan yang signifikan. Itulah kebenarannya. Minos adalah seseorang dari luar, yang telah berhasil mengubah Black Plains seorang diri, tetapi dia memiliki garis keturunan mereka, dan mereka mencintainya. Jadi, dia adalah kandidat yang sangat baik. Di sisi lain, Maisi dibesarkan untuk mengikuti aturan dan standar yang diajarkan oleh keluarga dan kerabatnya. Dan bahkan jika dia bisa berinovasi dalam beberapa hal, hal-hal seperti itu hanya akan terjadi sekali. Tidak ada yang bisa membuat sekte ini naik level dalam satu generasi. Namun Minos berbeda. Jika dia menggunakan sumber daya sekte ini dan memperoleh setidaknya 1% dari keberhasilannya di Black Plain, itu akan cukup untuk mengubah segalanya tentang realitas organisasi ini. Oswald, Maisi, dan Patience berpikir demikian, jadi mereka tidak bisa tidak setuju bahwa keturunan mereka adalah yang paling mampu untuk mengambil peran sebagai pemimpin sekte. Minos mengerti maksud mereka dan memutuskan untuk menanyakan sesuatu yang terlintas di benaknya. Dan apa yang terjadi pada keluarga kekaisaran? Apakah mereka akan menerima sekte awan kelabu yang memiliki peningkatan kekuatan dengan aku yang memimpinnya? Kurasa tidak. Tidak dalam situasi normal, tidak. Namun karena kita sedang berperang dengan Science Killing Sect dan ada risiko para ahli di kedua belah pihak binasa, mungkin saja keluarga kekaisaran tidak akan melakukan apa yang kau pikirkan. Maisi berkata, juga menggunakan informasi ini untuk mendekatkan putranya dengan mereka dengan menyebutkan musuh bersama. Novel Top 1, Orge, Oswald setuju. Berubah tidak berarti kita akan membahayakan integritas kekaisaran. Selama seorang spiritual sage memimpin Peyton, tidak seorang pun akan mampu menimbulkan rasa takut seperti yang kau bicarakan kepada keluarga kekaisaran. Patience mengangguk. Lonjakan level yang kita bicarakan bukanlah kemunculan spiritual sage di sekte kita. Ketika dia mengatakan itu, semua spiritual sage di sana tertawa, mengetahui bahwa hal seperti itu sulit dan tidak ada dari mereka yang menduga bahwa Minos akan mencapai sesuatu seperti itu dengan memimpin mereka.
Angelika dan Thalia tersenyum, hanya lebih terkendali daripada para ahli itu. Hanya Minos dan istri-istrinya yang tetap serius, mengetahui kekhawatirannya itu tulus karena kemungkinan hal itu terjadi tidaklah kecil jika ia mengambil alih sekte semacam itu. Bagaimanapun, bahkan jika kekaisaran memiliki sedikit syarat untuk memelihara lebih dari satu spiritual sage, Black Lion dan Spatial Kingdom memiliki potensi untuk melampaui sekte ini. Jadi mereka hanya bisa melihat orang-orang yang tersenyum ini dan menyadari betapa mereka meremehkan mereka. Minos kemudian menghela napas dan mencoba mengalihkan pembicaraan. "Yah, aku tidak tertarik untuk mengambil alih sekte ini, tetapi masalah Science Killing Sect ini menarik minatku. Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentangnya?" Mendengar Minos bertanya tentang sekte pembunuh orang suci, Oswald menunda topik lainnya dan berkata, "Apa yang ingin kau ketahui? Kami sedang berperang dengan mereka, tetapi ini tidak seperti perang kacau yang kau picu di wilayah utara. Kami punya tempat di mana pertempuran terjadi." "Hah?" Minos menatap kakeknya dengan heran. "Dan mengapa kalian tidak saling menyerang markas atau wilayah masing-masing?" "Kaisar tidak akan mengizinkan hal seperti itu," kata Maisi. "Belum lagi perbedaan kekuatan antara sekte kita tidak terlalu besar. Jadi, konflik seperti yang kau sarankan akan menjadi bencana besar." Vince berkata sambil berdiri di samping tempat istrinya duduk. Wilayah mereka juga cukup rumit. Daerah itu berada di wilayah Pulau Terapung, yang sangat sulit diakses oleh orang luar. Oswald mengomentari faktor penting ini. Meskipun mereka bisa terbang, orang suci spiritual dan kaisar spiritual bisa saja memiliki kelemahan saat mencoba menyerang wilayah tertentu. Lagi pula, ada cara untuk mengamankan wilayah udara suatu lokasi, dengan jebakan dan orang-orang di posisi yang menguntungkan untuk menyerang pengunjung yang tidak diinginkan. Jadi, menyerang pulau terbang itu sulit, terutama saat pihak lawan berada di level yang sama dengan si penyerbu. Jadi begitulah adanya. Minos meletakkan salah satu tangannya di dagu, memahami bahwa akan sulit untuk menyerang tempat seperti itu. Dia bahkan punya peta area itu karena dia telah membunuh beberapa anggota sekte semacam itu. Namun, ini tidak akan banyak membantu mengingat betapa mudahnya melindungi wilayah yang terletak di pulau terbang. Jadi, bahkan jika dia punya cara untuk mencapai tempat itu, dia mungkin tidak akan mampu mengatasi pertahanan musuh. "Yah, karena kau tidak bisa menghancurkan mereka, percuma saja bagiku untuk menawarkan bantuanku," kata Minos setelah berpikir sejenak dan duduk kembali. "Aku berpikir untuk membalas dendam pada organisasi ini dengan bantuanmu, tetapi kau jelas tidak akan mampu melakukannya." "Bantuanmu?" Patience tersenyum pada Raja Stuart, merasa lucu bahwa cucunya ingin membantu mereka. "Bagaimana kau akan melakukannya, Minos kecil?" Banyak orang berpengaruh di Kekaisaran Flaming tahu tentang rumor bahwa Minos akan menjadi Raja Vogel. Namun, hanya sedikit yang tahu bahwa dia adalah pemuda bertopeng yang mengancam para ahli negara itu dan juga menciptakan wilayah vulkanik antara Roser dan Kekaisaran. Oleh karena itu, orang-orang di ruang tamu rumah orang tua Ruth tidak tahu bahwa Minos memiliki senjata pemusnah massal yang mampu memusnahkan lawan seperti itu. "Aku punya caraku sendiri. Aku bisa berbicara denganmu jika kau bersedia memusnahkan musuhmu. Namun, karena kau tidak bebas melakukan itu, mari kita lupakan saja." Dia tersenyum, sekali lagi menunjukkan kepada mereka mengapa dia tidak menyukai gagasan menjadi tuan muda sekte awan kelabu. "Jika kau bisa membantu kami di medan perang, mengapa kau tidak melakukannya sekarang juga?" tanya Maisi. "Jika aku melakukannya, aku akan kehilangan kesempatan untuk menyerang mereka di masa depan." Minos segera menjawab. Oswald tidak menanyakan apapun tentang hal itu karena ia tidak menyangka cucunya memiliki sesuatu yang begitu menentukan untuk membantu dalam konfrontasi seperti itu. Kemudian, ia hanya berbalik untuk keluar dari sana. "Pikirkanlah selama beberapa hari ke depan apa yang telah kukatakan. Kemudian, aku akan memperkenalkanmu kepada para tetua sekte pada suatu kesempatan setelah itu." Kemudian, ia pergi sementara Vince menemaninya ke pintu keluar kediaman itu. Sementara itu, para wanita tetap tinggal untuk berbicara dengan Minos dan para istrinya, kali ini bukan tentang hal-hal serius tetapi tentang kehidupan mereka. Secara khusus, Maisi, Angelika, dan Patience ingin tahu tentang kehamilan Gloria. Di sisi lain, selain berbicara tentang kehidupan mereka di Black Lion dan rencana mereka untuk masa depan keluarga mereka sendiri, para wanita itu bertanya tentang tujuan mereka di sekte ini. Abi kemudian menjawab pertanyaan salah satu kerabat Minos itu.
Kita perlu memesan teknik asli tingkat hitam untuk profesi spiritual dan juga salinan tingkat perak. Ruth mengangguk dan berkata, kita telah membeli teknik untuk sebagian besar profesi spiritual, tetapi kita masih kekurangan teknik untuk pandai besi, ahli susunan. Mereka terus membicarakan subjek ini selama beberapa saat hingga makan malam di rumah Vince dan Elise disajikan. Sementara kelompok mereka makan, Oswald sudah bersama beberapa pemimpin keluarga sektenya di halaman gedung pusat markas ini. Di tempat ini, tempat orang-orang terkuat dari organisasi ini bekerja, tempat sumber daya yang paling berharga berada, para orang suci spiritual tingkat tinggi ini berkumpul setelah panggilan pemimpin mereka. Kepala sekte, apa yang terjadi? Mengapa Anda memanggil kami ke sini? Salah satu dari mereka bertanya, sudah membayangkan itu terkait dengan kedatangan Minos. Mereka sudah tahu tentang kedatangan Raja Stuart yang mencolok, jadi mereka sudah menduga tentang panggilan Oswald. Kakek tua Minos kemudian berkata, ini tentang cucuku. Dia telah datang ke sekte, dan aku berharap sebelum kepergiannya, dia akan diakui sebagai pewarisku. Oh, apakah pemimpin sekte akan meneruskan ide ini? Kurasa Maisy cukup mampu untuk posisi itu. Orang kedua yang memegang komando keluarga Coleman mengatakan ini, khawatir keluarganya akan kehilangan posisi pemimpin sekte karena Minos. Yang lain di sana terdiam saat Oswald menatap orang level 77 itu. Minos akan mampu melakukan lebih dari Maisy. Dan bakatnya lebih hebat. Dia baru berusia sedikit di atas 30 tahun dan sudah berada di level 62. Ditambah lagi, dia sudah memiliki pengalaman memimpin negara dan memenangkan perang. Oswald menggerakkan tangannya, berbicara dengan bangga tentang prestasi cucunya. Siapa di sekte kita selain kita orang-orang tua yang punya catatan yang mirip dengannya? Dia bahkan berani bernegosiasi dengan kekuatan Vogel untuk menjadi raja negara itu. Orang-orang di sana terdiam sejenak, memahami bahwa, memang, prestasi Minos sangat mengagumkan dan levelnya tinggi untuk usianya. Namun, semua ini tidak mengubah fakta bahwa dia tidak tumbuh dalam organisasi ini, dan kemenangannya di wilayah utara mungkin bisa dibantah, mengingat level wilayah itu yang rendah. Karena itu, beberapa tetua memiliki pemikiran yang bertentangan tentang Minos dan latar belakangnya, memahami poin-poin positif yang dilihat Oswald tetapi tidak dapat mengabaikan hal-hal negatifnya. Pada saat yang sama, hasil masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan, jadi menerima Minos sebagai pemimpin mereka bisa jadi berisiko. Ketua sekte, aku percaya pada penilaianmu. Namun, Minos muda setidaknya harus lulus ujian yang dilalui murid-murid kita yang paling berbakat saat mencoba bersaing untuk posisi ini. Dengan begitu, tidak ada yang akan menentang pencalonannya. Salah satu dari mereka berkata, sementara yang lain diam-diam setuju dengan menganggukkan kepala. Ya, jika dia tidak melakukan itu, saya merasa bahwa meskipun kita mendukungnya, tidak akan ada jaminan bahwa generasi tua berikutnya akan berada di pihaknya. Khususnya, orang-orang muda yang berselisih dengan Maisy. Mereka akan merasa dirugikan oleh perbedaan perlakuan dan mungkin menciptakan dendam yang sulit diselesaikan terhadap Minos muda. Dua orang lainnya menunjukkan sudut pandang mereka sambil berpikir bahwa Minos akan gagal bersaing untuk posisi ini, mengingat levelnya yang rendah.